Susi, bagaimana analisa Anda terkait dengan posisi penutupan IHSG hari ini yang berhasil ditutup menguat setelah tersungkur di penutupan 4 hari beruntun di zona merah? Ya, hari ini luar biasa ya, akhirnya kita hijau lagi nih. Saya seperti baju Anda hari ini ya. Baju saya bukan hijau. Ini sebenarnya kalau kita lihat, kan di 4 hari perdagangan kemarin itu kan sempat merah ya, sempat merah lumayan, tapi akhirnya sekarang balik hijau lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, semalam itu Wall Street, kemudian Bursa Asia itu kan hijau, tapi kemarin IHSG itu masih merah, akhirnya sekarang baru mulai terapresiasi. Tapi kalau saya perhatikan, dari sesi 1 ke sesi 2 itu terjadi penurunan. Nah kenapa? Karena tadi kan baru saja rilis APBN kita ya, yang dimana kalau kita lihat ternyata sayangnya memang APBN kita tuh masih defisit, per Mei itu di 21 triliun rupiah, yang dimana kalau kita lihat memang pendapatan atau penerimaan negara kita tuh akhirnya turun lagi di 11%, yaitu kalau kita lihat penerimaan pajaknya hanya mencapai 683,3 triliun rupiah, dari bulan sebelumnya, di tahun sebelumnya itu mencapai 760,38 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat realisasi belanja negaranya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, akhirnya defisit lagi. Tapi menurut saya ternyata ini tidak terlalu begitu ngaruh besar ya. Ternyata IHSG masih cukup ada penguatan, karena kalau kita lihat kan sekarang Israel sama Iran sudah mulai ada gencatan senjata nih. Jadi tadinya yang masuk safe haven sudah balik lagi ke aset berisiko termasuk ke dalam saham. Oke, lalu bagaimana dengan pergerakan mata uang Garuda? Karena di saat IHSG mampu menguat, rupiah tampaknya masih lusuh. Dan bahkan hari ini range-nya di kisaran 16.200, bahkan level tertingginya di 16.313. Ya, sayangnya kalau kita berkaca pada perdagangan kemarin, Sasa, kemarin IHSG itu merah tapi rupiah menguat. Hari ini kebalikannya. Hari ini IHSG menguat, kemudian rupiah justru berbalik arah. Jadi saya melihat memang ada potensi, ada kekhawatiran terhadap tarif dagang ya yang mulai kembali memanas. Memang gencatan senjata ini kan kemarin mendorong indeks dolar itu menguat, karena kan banyak investor beralih ke safe haven, salah satunya ada emas, ada indeks dolar. Tapi karena sekarang sudah mulai reda lagi gitu ya, tapi ada kekhawatiran tarif dagang. Sementara kan kita juga negosiasinya kalau kita lihat belum 100% terlihat gitu ya. Jadi ada kekhawatiran terhadap emerging market sehingga akhirnya mendorong pelemahan rupiah. Tapi kalau saya sih melihat harusnya masih cukup stabil ya dengan intervensi yang memang dilakukan Bank Indonesia, terutama nanti hari Rabu kita tunggu kabar saja apakah Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga atau kembali menurunkan suku bunga. Oke, tapi kan berdasarkan konsensus BI akan mempertahankan suku bunga acuan setelah memangkas BI rate sebesar 25 bips pada Mei lalu. Nah, ini akan seperti apa pada pergerakan rupiah? Ya, memang kita juga sudah melakukan polling ya, gitu ya, Sasa, CNBC Indonesia, dan memang rata-rata dominan hampir 80% memilih untuk mempertahankan suku bunga. Karena kita di bulan kemarin itu udah menurunkan suku bunga. Kemudian kenapa alasan kemungkinan akan menahan suku bunga? Karena satu sisi sebenarnya kan target pemerintah saat ini kan untuk meningkatkan daya beli. Kemarin itu menurunkan suku bunga biar daya beli masyarakat itu meningkat lagi. Tapi ternyata Presiden Prabowo di bulan Juni dan bulan Juli itu sudah ada kebijakan insentif yang tadinya ada 6 sekarang jadi 5 ya, dan itu kan memang untuk mendorong daya beli. Jadi seharusnya tidak perlu untuk menurunkan kembali suku bunga. Jadi dengan adanya insentif 5 tersebut itu bisa diharapkan ya bisa mendorong untuk daya beli lagi, apalagi mengingat sekarang kan sudah mau libur panjang anak sekolah nih, sehingga harusnya diskon tarif tol, transportasi, kemudian juga santunan dari upah harusnya bisa dipakai dengan baik ya, terutama memang untuk konsumtif. Oke, apakah kebijakan fiskal ini juga tercermin dari pergerakan saham-saham di sektor transportasi? Karena kalau kita lihat secara sektoral memang sektor transportasi memimpin penguatan, bahkan penguatannya sampai 2,5%. Iya, tentu saja. Jadi kalau teman-teman perhatikan kemarin ketika sudah insentif itu dijelaskan apa saja yang sudah diokein gitu ya. Transportasi itu penguatannya menurut saya luar biasa, terutama salah satunya itu dari saham BUMN ya, ada Garuda Indonesia, di mana kalau kita lihat kenaikannya ini udah luar biasa sekali. Bahkan dalam 1 bulan terakhir aja itu naiknya sudah 87%. Jadi memang selain dari adanya kebijakan insentif yang memang menguntungkan dari sisi transportasi, tentu saja kalau kita dengar ya, di mana bahwa nantinya Danantara akan berencana untuk menyuntikkan modal terhadap Garuda. Jadi menurut saya hal inilah yang memang mendorong akhirnya beberapa saham transformasi, terutama untuk Kia, mengalami kenaikan luar biasa.